kepada publik. Potensi dan ancaman market failure tetap di depan mata, di depan kita semua, dan BUMN punya kewajiban untuk itu. Nah, tarik nafas dulu. Saya ngasih kesempatan Kang Emil untuk tarik nafas. Boleh ya saya berbeda sedikit dengan Pak Refli? Enggak, gini. Saya hanya ingin ngasih ilustrasi hari ini. Ya, cukup banyak BUMN yang berkantor pusat di Bandung. Ada lebih dari 10 sekian, lebih dari 15 BUMN berkantor pusat di Bandung. Kita ingin melihat, adakah kontribusi sebenarnya dari kehadiran BUMN di Kota Bandung terhadap kolaborasi antara BUMN dengan pemerintah daerah terhadap pembangunan daerah. Pada saat panitia menyusun konsep ini, kemudian ditentukan hari Rabu, ada perda di Kota Bandung yang mengharuskan kita untuk menyunda katanya. Jadi semua peserta dibagikan totopong di sini, Pak. Jadi agar tidak melanggar perda. Ini nyunda termasuk kita juga bagi totopong, Pak. Kebetulan pangsinya nggak cukup buat saya, Pak. Jadi hanya pakai totopong saja. Kita kasih kesempatan, saya beri kesempatan dan waktu, kami silakan kepada Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Waktu kesempatan silakan. 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu yang saya hormati dari Serikat Pekerja BUMN yang saya banggakan, juga para panelis, Pak Mahfud, Pak Rafli, dan Ibu yang saya hormati. Selamat datang di Kota Bandung, Pak. Ya, kota ini kota yang warganya paling bahagia se-Indonesia. Ya. Skor kebahagiaan kami salah satu yang tertinggi 70,6. Ya. Jadi kalau sekarang lihat warga Bandung, susah cari warga Bandung yang cemberut. Ya. Semuanya tersenyum kecuali yang punya hutang. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih rapat kerjanya di Bandung. Pesan saya jangan lupa belanja ke Kota Bandung untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kami yang salah satu tertinggi di Indonesia. Kami tumbuh hampir 8% per tahun. Jadi Indonesia tumbuh 4,7, target 5,2, Jawa Barat 6, kami mendekati 8%. Nah, salah satunya karena pergerakan barang dan jasa yang luar biasa. Kami ini tidak punya sumber daya alam, tidak punya sumber daya energi. Yang kami punya itu hanya sumber daya manusia. Jadi setiap upaya meningkatkan itu kami dukung, termasuk kereta api cepat, ya, keroyokan BUMN juga yang akan mengkompres waktu perjalanan dari 3 jam menjadi 35 menit. Ya. Saya optimis bisa double digit kalau itu hadir dalam waktu 3 tahun ke depan. Nah, Kota Bandung ini kota yang juga merupakan kota wajah pariwisata. Kami menerima wisatawan per tahun ini 6 juta orang. Ya. Satu orang seperti Bapak Ibu ini minimal belanjanya 1 juta lah, minimal kan. Ya, maksimal 3 juta atau berapa ya. Karena biaya itu akan dipakai nginap, ya, masuk pajak ke kami, pakai belanja, kemudian dimakan dan sebagainya. Jadi perputaran uang wisatawan di Kota Bandung itu 6 triliun minimal. Ya. Jadi lumayan besar. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menceritakan 2 poin. Ya. Poin pertama tentang etos kerja yang saya temukan spiritnya waktu KAA. Yang kedua, saya mau cerita kenapa Indonesia kalah oleh negara lain, dan saya punya sedikit gagasan nyusulnya, kira begitu ya. Yang pertama begini Pak, waktu KAA tahun lalu, saya diperintah Pak Jokowi, Pak Ridwan, tolong siapkan KAA harus sukses. Karena ini acara saya pertama sebagai presiden mengundang kepala negara. Itu perintah itu terjadi pertengahan Februari Pak. Padahal acaranya pertengahan April. Jadi kami ini hanya dikasih waktu 60 hari. Padahal KAA yang rutin diselenggarakan 10 tahun sekali itu dulu 2005 disiapkan zaman Pak SBY itu setahun Pak. Zaman Pak Jokowi hanya 2 bulan. Saya sebagai prajurit saya bilang siap, saya laksanakan.
Pas saya lihat saya harus mengerjakan 20 proyek. 20 proyek itu kalau dikerjakan dengan pola normal itu beresnya 1,5 tahun. Dianggarkan dulu, dilelang dulu, di lobby ini dan sebagainya 1,5 tahun, Pak. Tapi saya dilindungi oleh Kepres dari Pak Jokowi bahwa saya boleh penunjukan langsung, tapi yang ditunjuk harus ada kredibilitas, yang diperiksa BPKP, diperiksa Kejaksaan, Kepolisian. Intinya ada inovasi aturan di situ. Gara-gara Kepres itu, Pak, saya bisa mengerjakan 20 proyek itu on time dalam waktu 60 hari. Satu. Kedua, karena saya ingin memastikan urusan ini beres, saya jadi mandor, Pak, setiap hari. Pulang jam 1 malam, jam 2, ngecek 20 kerjaan, saya keliling jadi mandor asli. Nepukin pundak saya pekerjaannya, nyemangatin dia lagi potong-potong trotoar jam 11 malam gitu kan. Saya kadang-kadang beli makanan, sebenarnya nyemangatin aja psikologisnya bahwa pemimpin hadir bersama mereka yang lagi persiapan kerjanya. Tuh, ya. Cerita. Berikutnya untuk KAA, saya bilang ke warga Bandung, hei warga Bandung, untuk KAA saya butuh 3.000 relawan. Yang daftar Bapak Ibu 15.000 relawan. Hei warga Bandung, tolong Pemkot Bandung beresin persiapan KAA. Apa yang terjadi? Pak Wali, saya gereja di Garujati nyumbang 500 juta, saya jadikan bola-bola batu di Asia Afrika. Pak Wali, saya dari pengajian ibu-ibu Kecamatan Regol mau ngecat semua bangunan yang kumuh di area Gedung Merdeka. Pak Wali, saya preman Pasar Baru izin mengamankan aja, gitu ya. Saya terima juga. Ya, ini cerita nih. Sukses acaranya, semua orang mendoakan. Kesimpulan saya apa? Dulu saya mengira orang Indonesia lelet kerjanya. Karena saya 7 tahun kerja di Hong Kong, saya di Amerika, saya tahu etos kerja negara-negara itu. Bisnis saya sebelum jadi wali kota banyak di Timur Tengah. Saya terbiasa bergaul dengan orang-orang yang larinya cepat etos kerjanya. Dulu saya mengira bangsa saya lelet, Pak. Tapi di KA itu membuktikan sebaliknya. Ternyata orang-orang Indonesia bisa kerja cepat. Ternyata proyek 1,5 tahun bisa beres 60 hari. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bangsa kita bisa kerja cepat kalau kepepet. Kesimpulan. Kita terjemahkan dalam bahasa yang lebih keren. Jadi setiap hari harus ada sense of urgency itu. Jadi bangsa Melayu kita ini kalau kerjanya mau cepat, kita harus bikin sense of urgency setiap hari di semua urusan. KAA itulah buktinya. 20 proyek 1,5 tahun beres dalam 60 hari. Saya optimis, punya rumus sekarang. Saya bikin sense of urgency di Pemkot Bandung setiap hari. Mereka kerja cepat. Ya. Kedua, peraturan dari presiden yang melindungi saya itu membuktikan yang membuat bangsa ini lama, peraturan kita sendiri. Harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Semua seolah-olah harus ke checklist, itulah yang membuat lambat. Saya 2,5 tahun jadi wali kota, tiap saya punya gagasan, kalimat bawahan saya, Pak Wali nggak bisa, aturan tidak memungkinkan. Pak Wali nggak boleh dulu, karena belum ada konsultasi ke Mendagri. Pak Wali, semangatnya itu nggak dulu. Bukan iya dulu kita cari celahnya, tapi nggak dulu. Gitu. Nah ini, jadi kesimpulan saya dua, Indonesia bisa hebat kalau kita bisa berinovasi di regulasi. Banyak regulasi, mohon izin, tidak berarti kita cepat dalam membawa perubahan. Maka Pak Jokowi pernah sampaikan, di Indonesia sekarang ada 45.000 peraturan. Dari undang-undang, peraturan gubernur, perda, perwal, wali kota, pergub, gubernur, perbupati, dan seterusnya. Dia sedang dievaluasi. Jadi itu, jangan-jangan kita sendiri bukan si genetika orang Indonesianya yang tidak bisa jadi bangsa juara. Jangan-jangan sistem hidup kita sendiri yang memperlambat kompetitif kita, Pak. Apalagi Bapak di BUMN orang-orang hebatnya. Jangan-jangan begitu. Ini merenungkan aja, Pak. Jadi sekarang dengan rumus itu, saya sekarang lagi berinovasi, Pak. Nah ini poin kedua, yaitu begini.
Saya sekarang tahu kenapa Indonesia kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain dari perspektif inovasi keuangan. Misalkan ibu menikah dengan suami ibu ya, di awal menikah, pengen punya rumah, so logikanya gimana? Kan nggak mungkin nabung cash dulu 20 tahun kan, ngeceleng, nanti pas uangnya sudah semiliar, baru ibu dan suami beli rumah, ya, itu kan konvensional kan? Pasti kan ibu dan suami ke bank, ada Mandiri di sini, ke Bank Mandiri, KPR di Mandiri, rumahnya hadir, ibu dan suami cicil kan, keuangan tidak terganggu, rumah hadir, rumahnya dikonversi sedikit buat jualan ini itu, ekonomi meningkat, pengen punya mobil, nggak nunggu dulu receh kita tabungan sampai 500 juta, cicil dengan kredit mobil, dan hidup bergerak. Ini kan logika yang normal ya Pak. Nah, ini tidak terjadi Pak dalam pembiayaan pembangunan kota. Cara kota-kota kabupaten di Indonesia itu pakai pola konvensional Pak. Saya mau bikin rumah sakit tahun ini, beli tanah dulu. Kenapa nggak langsung Pak, duitnya cuma segitu? Oke, tahun depan baru bangunannya. Kenapa memperpasi? Duitnya cuma segitu Pak, alkesnya belum. Tahun ketiga baru alkes. Ini udah beres, kenapa? Oh, ditangkap Barreskrim dulu Pak, tahan dulu setahun. Baru tahun kelima normal, silahkan jalan. Bapak bayangkan ya, pola berpikir seperti ini dikalikan ribuan urusan di kami ini, itulah yang membuat perubahan di Indonesia sangat lambat. Saya ke London, saya ke Korea, saya ke Kanada, beda Pak. Cara berpikirnya seperti kita. Di London, di Korea, di Kanada, semua itu dibiayai swasta. Rumah sakit yang 5 tahun beres 2 tahun. Aspal jalan yang dicicil karena duit terbatas diselesaikan dalam 1 tahun. Di London itu penjara, duitnya duit swasta. Bikin taman duit swasta, bikin lampu jalan oleh swasta. Kotanya membayar kontrak jangka panjang, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Apa yang terjadi? Perubahan datang cepat, cash flow-nya Pemda tidak terganggu, karena nyicil kan, jangka panjang kan. Ekonomi bergerak Pak, karena kapital masuk. Pengangguran terserap, itu yang betul. Jadi saya mau izin ke Pak Juli, Pak, kalau begini caranya, kita akan kalah jadi bangsa hebat, kecuali kami wali kota, bupati kayak saya diizinkan berinovasi namanya public private partnership. Tolong izinkan kami membangun dengan cara dana swasta, kami cicil sekian waktu. Bandung sudah itu kami butuh 60 triliun untuk bikin Bandung keren. Saya punya APBD 6 triliun setengahnya buat biaya pegawai, jadi hanya punya 3 triliun per tahun untuk semua urusan. Kali 5 tahun saya 15 triliun tuh. Padahal kebutuhan uang LRT, kabel, kar lain-lain 60 triliun. Jadi saya tekor 45 triliun Pak. Kalau pakai pola sekarang butuh 5 jabatan wali kota, baru 60 triliun itu terkejar. 5 kali 5 25 tahun. Berarti butuh 25 tahun Pak. Dengan pola pikir seperti ini, Bandung bisa seperti Kuala Lumpur. Tapi kalau saya bisa reformasi pola pikir ini, tidak usah nunggu 25 tahun, tidak usah nunggu 5 jabatan wali kota, cukup 5 tahun 1 kali jabatan wali kota, perubahan ini bisa datang cepat dengan public private partnership. Kalikan 500 kota kabupaten di seluruh republik ini, itulah rumus yang ingin saya sampaikan. Bahwa Indonesia bisa hebat jika pemerintah pusatnya juga hebat, tapi jika pemerintah daerahnya juga berinovasi bersama-sama. Nah yang lebih hebat lagi, ADB datang, Pak Wali, Asian Development Bank bisa bereskan 60 triliun Pak Wali itu. Tapi syaratnya harus BUMN. Kenapa Pak Direktur saya bilang? Karena BUMN itu akan diberi privilege. Karena ADB sudah kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Kalau BUMN yang pinjam duit ke ADB, bunganya hanya 2%. Tapi kalau perusahaan swasta yang pinjam duit ke ADB, itu bunganya 6%. Jadi sudah
Ketemu rumusnya nih Pak. Indonesia juara, kita public private partnership, 60 triliun kali 500 kota kabupaten, 3.000 triliun. Peluang ekonomi kota kabupaten yang tidak pernah disentuh selama ini, tidak pernah dilirik. Yang ngerjain BUMN semua. Silahkan berapa tahun 3.000 triliun itu adalah peluang BUMN meroyek membangun negeri di kota kabupaten dengan public private partnership. Anda negara, saya negara, duit profit Anda ke negara juga, ke saya juga kan, ya matematika itu rumusnya. Daripada saya memperkaya swasta, yang memperkaya negara, instrumen sudah ada. Nah, singkat cerita, tidak banyak yang ingin saya ini, tapi poinnya itu Pak. Ya, 2,5 tahun saya memimpin wali kota, saya menemukan pelajaran-pelajaran bahwa ada cara-cara yang belum pernah selama ini dipegang untuk membuat bangsa ini berakselerasi. Tapi kalau kita tidak berinovasi Pak, percaya sama saya, sehebat-hebatnya saya, wah gimana tuh, itu masih gitu-gitunya. Tapi kalau bisa diizinkan, nah, alhamdulillah Presiden sudah keluar perpres untuk kerjasama pemerintah swasta, KPS, Kementerian Keuangan sudah keluar peraturan Kemenkeu 2015, dan kami Pemda sudah punya perda namanya multi-use contract. Jadi siapapun wali kotanya, DPRD-nya pasti akan membayar investasi selama sekian waktu. Nah, poin saya di titik inilah tolong sampaikan ke semua BUMN, mari bangun negeri ini dengan pola-pola baru, inovasi baru. Kalau saya didukung gagasan ini oleh para BUMN, 3.000 triliun itu habis semuanya oleh BUMN kan keren ya. Dalam waktu 5-10 tahun saya punya kepedean Pak, kalau gagasan ini bisa disambut, saya bisa bilang ke Korea tadi itu, kita susul di tikungan kira-kira begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Kang Emil yang presentasi, banyak cewek-cewek yang mau nyebutin tadi bapak semua. Jadi pakai lagi 10 menitnya sama cewek-cewek Pak, batas waktunya. Sampai nasihatnya, beliau kan aktif di Instagram. Istri saya bilang tolong sampaikan dong salam buat Kang Emil katanya. Ya sekarang kami bukti sesi tanya jawab hanya untuk 2 penanya saja, di sisi kanan dan di sisi kiri sudah ada 2 penanya, silakan. Satu Kang Adang depan dan kedua silakan yang di belakang. Ya bisa untuk khusus untuk Kang Emil, bisa khusus juga untuk yang lain. Silakan dipersingkat kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumbing Kang Emil. Tadi ada hubungannya dengan yang disampaikan Kang Emil adalah mensupport BUMN. Saya setuju sama sekali. Saya sangat setuju dengan Kang Emil. Yang akan menjadi pertanyaan saya adalah di Desember 2015 itu Pak Jokowi mengingatkan kepada Kementerian BUMN bahwa akan mengurangi subsidi, mengurangi proteksi, dan mengurangi perlindungan terhadap BUMN. Itu Pak Jokowi di Desember 2015. Tetapi dengan pernyataan itu, kami harus kemana perusahaan BUMN kan? Sementara, mohon maaf, direksi, komisaris, dan pejabat-pejabat tertentu itu ditentukan oleh pemerintah. Alat produksi juga ditentukan oleh pemerintah. Kami tidak bisa membeli sendiri. Saya Adang Sarufala, saya Sekretaris Jenderal Sekarga Serikat Kerja Karya Garuda Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Adang dari Serikat Kerja Garuda Indonesia. Yang di belakang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan saya Abdul Rahman, Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Biro Klasifikasi Indonesia. Yang pertama, pertanyaan pertama sebelumnya saya apresiasi kepada Bapak Refli Harun karena dia melepas jabatan dia di staf khusus, dia lebih ke komisaris yang bertujuan untuk leadership. Kami mohon bantuan Pak Refli karena Pak Refli adalah orang pakar hukum, bisa nggak dibuatkan semacam undang-undang bahwa pejabat yang dari kementerian yang ditunjuk jadi komisaris atau direksi BUMN, dia harus melepaskan jabatannya sehingga BUMN itu benar-benar berdiri sendiri dan
orientasi untuk profit itu pasti akan tercapai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safriadi, Pak, dari Serikat Pekerja Kereta Api, Pak. Jadi ada di Bandung, Pak. Peran BUMN nanti di dalam kereta api cepat itu, karena informasinya tenaga kerja itu akan banyak berasal dari Cina. Itu informasi yang saya dapatkan. Nah, dengan demikian, kalau nanti orang Cina yang banyak menjadi pekerja di kereta api cepat itu, tentunya alih teknologinya mungkin kita tidak dapat. Nah, mungkin perlu di sana nanti transfer knowledge-nya itu seperti apa, Pak? Agar kita nanti setelah konsesinya selesai bisa kita kuasai juga teknologinya maupun mengoperasikannya, Pak. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 penanya. Pertama Pak Adang dari Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia terkait dengan dilematis dari BUMN itu sendiri, Pak. Kemudian Pak Rahman dari Biro Klasifikasi Indonesia tentang rangkap jabatan. Bisakah dibuatkan surat edaran untuk melepas salah satu rangkap jabatan yang disupport? Kalau yang didorong adalah kementerian, ya mungkin susah ya Pak, ya, karena dia sendiri yang merangkap. Kemudian masalah restrukturisasi BUMN, bagaimana yang pendidikan dia, yang operasional dia, seperti apa ketentuannya? Kemudian Pak Safriadi dari Kereta Api, bekerja di Kereta Api, masalah kereta api cepat, bagaimana peran BUMN terhadap operasionalnya dan transfer teknologi, termasuk PT Inka nggak ikut ya Pak ya di pembuatan kereta api ya? Oh ya, Bapak perlu belajar berarti. Perlu belajar ya. Ya. Baik, kesempatan. Infrastruktur itu Pak, jangan selalu lihat dari cost. Kalau kita selalu dari cost nggak akan pernah selesai. Infrastruktur itu harus lihat benefitnya, jadi jangan selalu dari profit. Ya. Ada profit, ada benefit. Dengan jalan mulus, meeting yang biasa cuma 3 kali bisa 5 kali, kan begitu logika sederhana. Kalikan dengan logika matematikanya berapa nilai perputaran ekonomi kan? Sehingga sudah betul arah bahwa kita memperbanyak infrastruktur. Ya. Kedua, problem Kota Bandung juga infrastruktur. Kalau saya ditanya Pak Wali, prioritas nomor 1 transportasi Pak, tapi mahal Pak. Saya membuat mimpi punya MRT, LRT itu 10 triliun. APBD saya nggak sanggup. Ya. Saya bikin kabel car sekarang 5 triliun, udah punya uang, semua harus lelang investasi. Ya. Kira-kira begitu. Jadi harus ada logika-logika berpikir baru dalam membangun republik ini, kira-kira begitu. Nah, saya juga tidak setuju kereta api cepat Bandung-Jakarta kalau pakai uang negara. Karena saya juga berpikir Sulawesi, Papua, lain-lain, kan betul ya, masih banyak yang dibutuhkan, saya paham. Tapi kalau uang negara tidak terpakai di situ, B2B, kalau B2B kan sederhana, si orang bisnis akan lihat dari semuanya mana yang paling visible. Awalnya kenapa nggak ada gagasan ke Surabaya? Ya tanyanya jangan ke saya, tanyanya ke orang yang bikin FS. FS-nya mengatakan Jakarta Surabaya masih dalam penjajakan, tapi yang paling visible Bandung Jakarta dengan teori 6 triliun wisatawan tadi kan. Kenapa nggak di Sumatera? Sama juga. Semuanya mungkin suatu hari ada bullet train di mana-mana, tapi per hari ini yang paling visible secara bisnis kan begitu. Ya, kira-kira begitu dulu alasan. Saya sebenarnya tidak dalam kapasitas, saya kan end user menerima benefitnya. Tapi saya pernah berdiskusi dengan orang Cina, orang Jepangnya, jadi saya dengar lah, saya senang belajar. Itu Pak, satu ya. Jadi saya mendukung kereta api cepat karena ini B2B dan paling visible, bukan berarti daerah lain tidak. Ya. Hanya belum, jawabannya belum, bukan tidak. Kedua, saya tanya juga, kenapa nggak milih Jepang yang sudah terbukti lebih dulu dan lebih ini? Ternyata Jepang tidak fleksibel. Lebih mahal, satu. Kedua, dia tidak mau lokal konten sampai 70%, Pak. Cina mau, kan gitu. Dia tadi transfer teknologinya tidak mau seperti yang diusulkan oleh Kementerian BUMN yang saya tahu ya. Jadi keputusan Tiongkok menang itu pure karena syarat-syarat yang diajukan oleh konsorsium itu
dipenuhi oleh yang Tiongkok ini. Jepang tidak mau. Kalau pakai feeling makan saya mendingan yang Jepang kan. Tapi ternyata Jepangnya nggak fleksibel Pak. Jadi kalahnya Jepang di kereta api cepat itu pure karena poin-poin bisnisnya tidak bisa dipenuhi. Terus saya intip lagi dokumennya. Nah di dokumen itu kekhawatiran Akang ini terjawab. Dia akan mempekerjakan before construction, saat construction, dan operational ship post construction. Itu dengan jelas ada berapa persen lokal SDM-nya di sebelum, di saat, dan sesudahnya. Itu dominasinya ke kita. Jadi kekhawatiran ya mudah-mudahan dipenuhi ya. Kekhawatiran bahwa akan didominasi saya kira enggak. Dan lokal konten itu bagian dari perjanjian. Jadi transfer teknologi itu akan terjadi. Dan karena KAI ikutan kan sebagai konsorsium, ya nanti operatornya sebenarnya KAI juga. Kira-kira begitu dalam logika saya. Tapi poin saya Pak, infrastruktur ini bukan proyek akhir. Dia hanya pengkatalis perubahan. Dengan ada kereta api cepat, apa yang terjadi? Saya cerita, ada kota baru di Kerawang 1, ada kota baru di Walini 1, yang tanpa kereta api cepat sampai kapanpun tidak ada orang mau membangun kota baru di Walini, kecuali ada jalur cepat itu kan. Di ujungnya Pak, saya sekarang punya alasan membangun Silicon Valley-nya Indonesia. Karena ujung dari kereta api cepat akan berakhir di Gede Bage atau Tegaluar. Di situ sudah saya siapkan 800 hektar kota berbasis teknologi yang kami desain dari nol menjadi kota paling futuristik lah. Gara-gara teori ini Pak, apa yang terjadi 2 bulan terakhir, saya didatangin Apple mau buka di Bandung, saya didatengin perusahaan-perusahaan animasi ekonomi kreatif karena semua membayangkan ini mengakselerasi pertumbuhan. Sekarang sudah ada logika orang Jakarta mau tinggal di Bandung Pak, kerjanya di Tamrin Sudirman karena lebih cepat Bandung ke Tamrin Sudirman daripada Bintaro ke Tamrin Sudirman katanya. Jadi bapak-bapak siap-siap investasi di Bandung Pak kalau kereta api cepat ini jadi. Siangnya kerja di BUMN Jakarta, sorenya jalan-jalan cantik di Asia Afrika Bandungan. Kira-kira begitu. Dulu logika ini tidak mungkin, sekarang logika ini. Kuncinya apa? Ini menunjukkan suatu hari jarak itu bukan sebagai faktor lagi, tapi waktu. Jarak boleh jauh, tapi dengan teknologi waktu lebih cepat. Sehingga logika hidup kita berubah, bukan berdasarkan jarak, tapi berdasarkan waktu. Tapi apapun itu, saya kira gini lah Pak ya. Kalau saya selalu yes terhadap gagasan, ketimbang no gitu ya terhadap gagasan. Negeri ini kalau lambat ambil keputusan, negeri ini saya bilang, karena saya udah banding-bandingin, ini Indonesia ini luar biasa. Cuman sistem hidup kita ini, tadi peraturan yang Bapak sampaikan, katanya BUMN harus profit, tapi masih di apa istilahnya di kerangkeng oleh hal-hal yang membuat tidak segesit swasta. Nah itu. Jadi sebenarnya yang membuat kita tadi banyak masalahnya aturan-aturan kita sendiri Pak ya. Sehingga kesimpulan saya kelihatannya Indonesia itu akan hebat kalau kita berinovasi dalam regulasi Pak. Bukan berinovasi melulu dalam sudah jadi produk, tapi inovasi dalam regulasi. Saya nggak tahu siapakah di negeri ini yang punya kompetensi mereview Pak, mereview apakah regulasi yang ada di negeri ini betul-betul maslahat sesuai kompetitif apa enggak. Saya nggak pernah ada berita kita mereview regulasi-regulasi ini. Kalau itu ada, harusnya itulah kunci perubahan yang mendasar. Terima kasih Bapak Amar Yunus. Sekali lagi tangan untuk keempat pembicara kita hari ini dan juga moderator kita di sesi pertama seminar hari ini. Dan Bapak Ibu ya. Kepo. Daripada jempol suka gini juga. Ini kayak mau deklarasi apaan? Jangan lupa senyum Bapak Ibu. Apa gini? 2019. Bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Oke. Jangan dibilang jasa marga nih. Terima kasih banyak. Cukup untuk foto bersamanya.
Baik, terima kasih atas kedatangannya Kang Emil, kemudian Profesor Dr. Muhammad Mahmud MD, kemudian Ibu Levi Putrasari, dan juga Bapak Refli Harun.